Bagaimana anak-anak? Tugas diskusinya sudah pada selesai semua? Sudah. Sebentar lagi akan dipresentasikan ke depan satu-satu. Kelompok 1 perwakilannya siapa? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa? Ini sudah menunjukkan hasil diskusi ya? Ya. Diskusi antara kelompok. Jadi kelompok 1 nanti saya presentasikan di depan untuk membaca hasil diskusinya. Kelompok 2 juga Bapak akan mempresentasikan ke depan untuk membacanya. Kelompok 3 juga akan disuruh ke depan untuk membaca hasil diskusi. Jadi disuruh mempresentasi tiap-tiap kelompok. Sudah siap? Ya. Sudah ditulis nama kelompoknya siapa saja? Ya. Nah, kalau sudah siap, sekarang Bapak akan memanggil kelompok 1 untuk mempresentasikan diskusi tersebut. Silakan, kelompok 1. Kelompok 1 diwakili dengan siapa? Menghadap ke depan semua. Ini sudah diskusinya ke depan. Menghadap ke depan. Menghadap ke depan. Sana. Menghadap ke depan. Dan nanti hasil diskusi tiap kelompok akan dipresentasikan. Ini kelompok pertama, kelompok 1. Nah, berikan tepuk tangan semangat untuk kelompok 1. Nah, dipersilakan membaca hasil diskusinya kelompok 1. Silakan dibaca. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Hina, Ayu, Hafid, Lucy, Wiwir. Makanan halal: sayur 1 sayur, 2 buah, 3 daging sapi, 4 daging ayam, 5 nasi. Makanan haram: 1 daging babi, 2 daging anjing, 3 binatang yang menjijikkan seperti kecoak, cacing, ular. 2. Manfaat konsumsi makanan halal: 1. Mendapatkan ridho Allah, 2. Diberi rezeki yang berkah, 3. Terjaga kesehatan badan dan pikiran. 3. Dampak mengkonsumsi makanan haram: 1. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah, 2. Merusak pikiran, 3. Menimbulkan perbuatan yang tercela. Ini hasil diskusi dari kelompok 1 sudah dipresentasikan di depan, ya. Jadi apa tadi? Nomor 1 tadi diskusinya sebutkan 3 contoh makanan halal yang haram. Ya, 3 contoh makanan halal apa saja kan tadi disebut apa tadi? Sayuran, betul. Nasi ada? Ada? Nasi ada? Masuk ada? Sayuran. Buah apa? Buah-buahan. 3. Daging sapi, daging ayam. Tadi, ya. Terus contoh makanan yang haram. Nah, tadi kelompok 1 makanan haram apa? Makanan haram. Daging babi. Daging babi. Daging anjing. Lagi. Binatang yang menjijikkan. Binatang yang menjijikkan. Seperti apa binatang yang menjijikkan? Kecoak, cacing, ular. Nah, tuh. Sekarang kelompok 2. Silakan maju ke depan, presentasikan. Ayo, beri tepuk tangan semangat untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Nurita, Puput, Dewi, Kiki. Ya, terus Makanan halal: 3 contoh
Bagus. Tepuk tangan. Kelompok 3 sekarang, yuk. Kelompok 3 maju, perwakilan. Ayo tepuk tangan, beri semangat kelompok 3. Bagi buaya, anjing, binatang yang menjijikkan seperti tikus, cacah, kecoa, cacing, ular. 2. Menyehatkan tubuh dan pikiran. 3. Doanya tidak diterima oleh Allah, menimbulkan perbuatan yang tercela, menimbulkan penyakit tubuh dan pikiran. Nah, tepuk tangan. Terima kasih ya. Jadi ketiga kelompok sudah dipresentasikan ke depan. Jadi kesimpulan ini jawabannya anak-anak betul semua, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Cuman Bapak tadi memberi contoh sebagian saja. 3 atau 4, lebih tidak apa-apa. Misalkan benar. Oke ya? Paham? Nah, jadi sekarang Bapak akan melanjutkan tentang kesimpulan pembelajaran fikih tentang makanan halal dan haram. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang muslim harus dijaga makanan, harus dijaga makanannya, terutama makan makanan yang halal. Kenapa? Makanan yang masuk ke dalam tubuh ini yang akan dicerna menjadi darah dan menjadi daging. Kalau yang dikonsumsi makanan halal, maka pertumbuhannya akan bagus. Otaknya jadi pinter, terbebas dari penyakit. Itu kesimpulannya. Jadi harus tahu bedanya apa makanan halal dan apa makanan haram. Sebagai seorang muslim harus terjaga makanan sehari-hari. Paham? Paham ya? Iya. Mengerti? Iya. Ya, kan alhamdulillah. Sekarang kan sudah selesai. Nanti di rumah pelajari kembali ya. Baca pelajaran tadi yang Bapak sampaikan tentang makanan halal dan haram. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini yang diberikan kepada anak-anakku sekalian akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan dapat dilaksanakan sehari-hari. Amin. Alhamdulillah. Sebelum berdoa, silakan bukunya dimasukkan ke dalam semua. Ambil. Ya? Sekarang kembali ya, sudah dikemas buku tulisnya. Bapak pesan agar pelajaran yang Bapak berikan dipelajari lagi di rumah. Dibaca kembali biar anak-anak biar anak-anak ingat apa yang diberi pelajaran oleh Bapak dan Ibu di sekolah. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan pelajaran yang diberikan Bapak pada hari ini berguna bagi anak-anak semua, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Ya, sebelum pulang, mari kita tutup dengan pembacaan doa yang akan diwakili oleh ketua kelas. Silakan di depan. Terima kasih.
selesai, mari kita berdoa. Setelah pelajaran selesai, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari sudah berdoa, sekarang anak-anak pulang secara teratur, ya. Tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh bertengkar di tengah jalan. Mulai dari bangku sebelah barat, silakan. Bangku tengah. Lalu.